Sementara di zaman itu sudah ada banyak orang-orang bang. Di negara-negara belahan yang lain sudah banyak orang. Nah, hukum yang diturunkan ini berlaku nggak bang bagi orang-orang lain selain daripada Bani Israel? Oh, sebenarnya sih ya agak kurang paham juga ya, karena udah Oke. maksudnya karena udah jauh waktu cerita. Jangan dipandang rumit bang, jangan dipandang rumit, ikutin aja alurnya. Saya bawa ke analogi deh biar gampang. Gini, ketika kemudian di Indonesia itu diwajibkan yang namanya kalau sedang berjalan di jalan raya harus ambil sisi sebelah kiri, betul nggak? Iya betul. Nah, aturan ini kira-kira berlaku nggak bang di luar negeri bang? Ya enggak lah. Bisa berlaku, bisa enggak. Ada yang sama, ada yang enggak. Tetapi yang pasti di Indonesia, kalau bawa kendaraan harus berada di lajur kiri. Iya. Nah, tetapi berbeda bang, di luar negeri boleh, malah yang betul itu harus ambil sebelah kanan. Abang pernah tahu itu kan? Nah, saya bawa analogi demikian supaya lebih mudah dicerna. Artinya ketika Torah dulu diturunkan kepada Nabi Musa dan para pengikutnya, hukum yang diturunkan ini, hukum Torah ini nggak berlaku bagi bangsa di luar bangsa Israel. Iya. Paham nggak bang? Ya paham bang. Aturannya, hukum Tuhan, aturan Tuhan kalau dilanggar itu berdosa, betul nggak? Iya betul. Nah, tetapi ketika aturan ini tidak diberlakukan kepada bangsa lain, apakah bangsa lain berdosa? Ya, tidak. Tidak, karena tidak diberikan hukum ini, tidak berikan larangan-larangan ini. Itu. Tapi nah, kembali. Oke, lanjut bang. Oke, kembali lagi ke poinnya tadi bang. Saat kemudian Musa ini adalah orang-orang yang benar, Musa dan para pengikutnya ini adalah orang-orang yang benar, ajaran yang mereka ikuti adalah ajaran yang benar. Boleh nggak bang ajaran ini dirubah-rubah? Kalau ajaran benar? Ya nggak boleh kalau ajaran benar. Oke, artinya nggak boleh nih yang namanya Tuhan yang Esa kemudian Tuhannya jadi dua, betul nggak? Maksudnya bang? Tuhan yang Esa itu artinya apa bang? Tuhan yang satu-satunya, betul nggak? Iya. Itu kan diajarkan oleh Musa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, pengajaran tentang Tuhan yang Esa ini boleh nggak bang? Tiba-tiba nanti berapa tahun kemudian, berapa abad kemudian, dia bilang Tuhan itu nggak Esa, tetapi Tuhan itu ada tiga. Atau tiga dalam satu, boleh nggak bang? Ya, nggak boleh sebenarnya. Harusnya nggak boleh. Mantap abangku. Pintar. Mantap ini. Nah, Izin makanya, sebentar Bang Ton, izin sebentar. Oh ya, silakan. Si Aga ini sepertinya bisa open cam. Bang, bagaimana kalau open cam Bang? Bisa? Nah, kita temenin open cam juga deh. Iya enak dong Bang. Nggak Kita bisa pastikan. ini. Saya ini kan hanya cari Mau dia. Nggak apa-apa. Ya, Bang, Saya ini kan hanya dilanjut cari dulu ya. Iwan Tila di bawah iklan dulu dikit. Yang di bawah mohon dibantu. Tek Baik. layarnya, share ya. Yang Muslim di hold dulu, jangan dulu minta naik, ya kan? Nanti yang sudah masuk dalam daftar antrian supaya jangan ada interupsi. Lanjut Bang Tom. Ya, oke, mantap. Oke, artinya pengajaran yang sudah benar ini. Tunggu sebentar. Itu Cerubin tolong di mute dong. Udah kurang ajar tuh sama itu. Ya, yang ujat-ujat moderator dibantu mute aja deh, biar nggak ganggu ya. Oke, kembali lagi bang ke fokusnya tadi. Kita udah sama-sama setuju nih. Apa hukum Tuhan yang telah diturunkan oleh kepada Nabi Musa, lalu kemudian apa yang telah dilakukan oleh umat-umat di saat itu adalah ajaran yang benar. Ya, kita nggak bawa ke syariatnya, kita nggak bawa ke cara beribadahnya dulu deh.
Tetapi kita merujuk kepada satu, pengajaran tentang Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu-satunya, nggak ada duanya. Bahkan di Keluaran 20 yang sempat saya tadi bawa, saya bacakan sedikit ya Bang ya, biar enak ya. Nih, Keluaran 20 saya baca dari 1 sampai 5 aja, nih. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nih, Tuhan itu penjemburu Bang. Dia nggak mau umatnya itu menyembah selain kepada Dia. Iya. Oke, ini kan ajaran yang benar. Kita udah setuju, ini adalah ajaran yang benar. Lalu kalau kita sekarang tarik maju Bang, kita tarik maju. Lalu kemudian lahirlah Yesus di abad yang ke-1, betul nggak? Dikatakan di saat itu, Lukas mengatakan telah lahir bagi kita Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Pertanyaanku, betul nggak Bang, Abang yakin bahwasanya Tuhan itu lahir? Bisa saya berikan penjelasan sedikit? Saya sih Boleh. Saya sih percaya bahwa Tuhan itu bisa lahir karena itu semua karena kuasa Tuhan. Maksudnya kuasa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Karena kalau namanya kuasa secara pikiran saya, makanya saya bisa percaya. Karena langit dan bumi aja diciptakan, apalagi kalau manusia. Jadi bisa aja. Jadi saya bisa sih percaya sampai di situ sebenarnya. Boleh, baik. Jawaban Abang saya terima. Logika Abang baru nyampe di sana. Oh, Tuhan itu maha kuasa loh Bang. Bisa melakukan apa aja, nyiptain manusia aja bisa. Apalagi cuman jadi manusia, gampang bagi Tuhan Bang, betul nggak? Mantap sekali. Dulu juga saya pakai pemikiran yang demikian Bang. Oke, sekarang begini. Abang tahu kisah kelahiran Yesus sampai dia kemudian disalibkan, tahu nggak? Garis besarnya tahu nggak? Abang tahu nggak kisah Yesus dari semenjak dia dilahirkan sampai kemudian dia disalibkan, tahu nggak? Maksudnya gimana Bang? Kurang apa tadi itu? Kurang dengar Bang? Kurang dengar, oke. Saya ulang lagi ya. Abang tahu nggak kisah Yesus dari dia dilahirkan sampai kemudian disalibkan? Ya, Garis besarnya aja deh, tahu nggak? Oh, Yesus tuh ini Bang, ketika dia dilahirkan kemudian nanti 12 tahun dia belajar di ini segala macam, nanti kemudian 30 tahun dia memulai penginjilan segala macam, lalu kemudian 33 tahun setengah dia disalibkan. Garis besarnya tahu nggak? Tahu itu Bang. Tahu ya kan? Pasti tahu. Ini di sekolah minggu udah diajarin secara garis besarnya, ya toh? Iya, Nah, tahu Bang, iya. pertanyaan itu begini Bang, kalau memang dia adalah Tuhan yang lahir ke dunia, nih, Abang kan yakin dia adalah Tuhan yang lahir ke dunia. Oke? Nah, Iya. saat Yesus ada di dunia Bang, ada nggak orang yang tahu kalau dia adalah Tuhan? Sebenarnya kalau secara pemikiran saya Bang agak jauh juga ke sana. Kalau kita bahas ke sana kan, macam saya lah kan udah sekian ribu tahun. Tapi macam saya yang saya kenal kan sesuai dengan tulisan. No. Jangan dibawa ke doktrin gereja Bang, jangan. Kita ikutin alur aja nih. Aku kan udah urutkan alurnya secara garis besar tadi. Nah, sekarang Yesus itu ketika dia datang ke dunia Bang, dia dilahirkan, ada nggak orang yang tahu bahwasanya yang lahirnya adalah Tuhan? Satu-satunya dulu ya Maria sama Yosef. Baik, Maria dan Yosef yang pertama kali melihat anaknya lahir, betul nggak?
Ya di kandang domba. Oke. Oke, di kandang domba diceritakan walaupun itu nggak pernah ada di dalam Bible, itu adalah pengajaran gereja. Gini bang, saat Maria melahirkan anaknya, Maria tahu nggak kalau anaknya adalah Tuhan? Menurut kepercayaan dia itu mengandung seorang Tuhan Yesus itu agak terkejut gitu maksudnya. Oke. Pertanyaanku, tahu nggak kalau yang dia kandung kemudian dia lahirkan adalah Tuhan, bang? Sebenarnya kalau sebelum menurut apa ya ini ajarannya, bang ya, sebelum Tuhan Yesus masih dalam kandungan, Maria ini telah bermimpi atau berbicara kepada apa? Malaikat. Gitu bang. Oke. Bang, Maria itu, ini aku buka cam lagi deh. Maria itu menginjak usia yang layak untuk dia kemudian hamil, lalu dia hamil, mengandung Yesus, betul nggak? Iya betul. Ada masa di mana Maria itu telah lahir ke dunia, lalu kemudian dia bertumbuh dewasa, kan gitu? Iya. Nah, iya, betul. saat Maria dari anak-anak sampai dia itu tumbuh dewasa dan kemudian hamil, siapa Tuhan Maria di saat itu, bang? Sebelum lahir atau sesudah? Sebelum dia melahirkan Yesus, sebelum dia hamil Yesus, siapa Tuhannya Ya. Maria saat itu? Allah Bapa. Allah Bapa. Oke. Pertanyaanku, saat Yesus sudah lahir, Tuhannya Maria siapa? Kalau ini filosofi pemikiran saya ini, sebelum sesudah lahir, sebelum Yesus menyatakan mukjizat melakukan apa, ya masih Tuhan, masih Allah Bapa. Masih Allah Bapa. Jadi waktu Yesus belum bermujizat, mujizat Yesus yang pertama kan merubah air menjadi anggur, betul nggak? Iya. Nah, artinya sebelum Yesus melakukan mujizat yaitu merubah air menjadi anggur, di saat itu Tuhannya Maria siapa? Tetap Allah Bapa. Iya. Oke. Berarti Yesus kan pertama kali melakukan mujizat kan kurang lebih dia berusia 30 tahun, bang. Jadi selama Yesus dari lahir sampai dia usia 30 tahun, dia bukan Tuhan. Oke, Betul lanjut aja dulu abang bicara biar saya ngambil poin aja deh. Baik. Maksudnya kan Aku lanjutin abang ya. kan lebih Aku lanjutin ya. abang kan maksudnya udah lebih tahu daripada saya kan gitu. Ya. Jadi saya mencoba saya interaktif aja sama abang. Nggak apa-apa kalau abang nggak bisa jawab juga saya nggak paksa. Oke. Gini. Tadi udah saya katakan nih. Kita udah bahas bareng-bareng. Maria ini punya Tuhan. Tuhannya adalah Allah Bapa. Lalu kemudian Yesus ini kan nggak diketahui kalau dia adalah Tuhan sampai kemudian dia bermukjizat. Demikian toh? Nah, artinya Yesus itu selama 30 tahun dia itu nggak jadi Tuhan loh, bang. Bukan Tuhan loh dia tuh selama 30 tahun. Iya. Kalau pakai konsep bahwasanya yang bermukjizat itu adalah Tuhan. Iya toh? Nah, sekarang saya tanya sama abang, janggal nggak bang ketika kemudian yang sebelumnya Tuhannya itu nggak kelihatan, Tuhannya itu Allah Bapa, tiba-tiba Yesus umur 30 tahun, Maria panggil anaknya ini Tuhan. Oh Tuhanku. Janggal nggak itu bagi abang? Saya jawab bang ya. Sebenarnya sih kalau secara pemikiran saya ini ya bisa aja karena dia sebelumnya sudah tahu, sudah berbicara dengan, maksudnya udah ibaratnya berbicara dengan malaikat sebelumnya. Tapi setelah udah banyak mukjizat, ya makin tambahlah kelayakian Maria. Oke. Bang, kita lagi ngomongin Tuhan loh bang.
Iya. Tuhan iya. itu adalah entitas yang suci, maha suci bang, yang layak disembah. Betul nggak? Iya, betul. Nah, ketika Maria ini melahirkan anaknya, ya kira-kira Maria menyembah anaknya bang? Ya, kalau secara kita manusia sekarang ini sebenarnya kalau ini secara manusiawi ya tidak wajar. Kalau ini pemikiran saya, tapi kalau pemikiran keimanan ya bisa aja. Begini abangku, kalau kita berbicara di sini itu kan harus pakai logika. Kalau abang menjawabnya dengan iman, nih contoh nih, abang ngomong sama saya, Bang Mikail, saya beriman bahwasanya kenal pot motor itu Tuhan loh bang. Saya nggak akan bantah abang loh. Iya. Kenapa? Abang sudah membawa narasi iman. Iya, Bang Mikail, saya beriman bang, pohon itu Tuhan bang. Maka saya nggak akan bantah abang, karena apa? Itu adalah keimanan abang. Iya, Yang saya betul. pertanyakan, apakah keimanan abang itu bisa dipertanggungjawabkan? Beriman Yesus adalah Tuhan, sementara kita dari tadi udah bahas Yesus dari sebelum Yesus lahir, sampai Yesus kemudian dewasa. Masuk akal nggak kemudian tiba-tiba Tuhan yang Maha Suci ini digantikan oleh Yesus? Iya. Maksudnya Maria, ibu Maria menuhankan Tuhan Yesus Kristus gitu bang. Ya, Lah kira-kira kalau- Maria nuhanin Yesus nggak sama seperti abang? Kalau secara apa sebenarnya masuk akal, bisa juga bang. Kalau secara apa? Karena dia kan sudah lebih, kalau kita kembali dari awal Bang tadi kan Ton, dia kan Jin. sudah mengetahui. Ini kayaknya harus pakai data ini. Ini pakai logika aja dulu Bang Dian. Pakai logika dulu supaya enak. Maksudku pelan-pelan. Beliau kurasa kalau untuk data nggak banyak tahu, karena saya yakin Bang Siaga bukan orang yang baca Bible dari awal sampai akhir. Saya yakin Ya, tuh memang. 100%. Ya memang betul bang. Betul kan? Nah, saya Bang udah berkali-kali tamat baca Bible. Dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu. Oke. Kembali lagi ke poin pembahasannya tadi. Saat kemudian Maria ini punya anak Yesus, dan Yesus ini adalah Tuhan, pertanyaan saya, apakah Tuhan yang disembah Maria itu sama dengan yang disembah abang? Kalau abang menyembah Yesus, apakah Maria di saat itu menyembah Yesus juga bang? Sebenarnya begini bang ya. Hmm. Kalau posisi saya sekarang, kalau ini kan posisi saya dengan Ibu Maria. Kalau posisi saya sekarang, Ibu Maria ya bisa saya memanggil Tuhan itu maksudnya memuji dia macam Tuhan Yesus Kristus itu ya, ibaratnya kan saya kan sudah mengenal bahwa ada Bapa di atas surga kan, jadi bisa aja juga ibaratnya untuk menghargai ya saya panggil aja Tuhan gitu. Tetapi bang, yang harus abang ketahui, Bible itu dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul dan lain-lain sampai Wahyu bang, nggak pernah Maria satu kali pun panggil anaknya ini Tuhan. Dan saya pastikan Kan itu. Kan masih belum lagi disalibkan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika dia sudah disalibkan, nggak pernah Maria panggil anaknya ini Tuhan bang. Kalau Di ada situ ya, Kristen Bang. yang bisa menjawab, apakah pernah Maria memanggil anaknya Tuhan? Kalau pernah, tunjukkan datanya sama kita semua bang. Ya, memang Buktikan sih bahwasanya pengetahuan Maria itu saya- pernah panggil anaknya Tuhan. Memang sebenarnya sih pengetahuan saya memang nggak pernah sampai ke situ. Ya betul kata abang itu. Kalau sekarang kita kaji tentang Maria, apakah Maria orang yang benar atau orang yang tidak benar bang? Yang benar lah bang. Harusnya Maria adalah perempuan yang benar, wanita yang benar, wanita yang suci. Ya. Ketika wanita yang benar, wanita yang suci ini, kalau dia tahu ada Tuhannya, dia lahirkan, apakah gak mungkin dia memanggil anaknya ini Tuhan bang? Harusnya mungkin dong dia panggil anaknya Tuhan. Iya, Betul nggak? iya. Tapi faktanya bang, nih buktikan omongan saya. Tidak pernah sekalipun Maria itu memanggil anaknya Tuhan.
Dari dia kecil, dari Yesus kecil sampai Yesus disalibkan, sampai Yesus terangkat ke sorga. Nggak pernah Maria itu panggil anaknya Tuhan. Kalau ada yang bisa bantah saya, tunjukkan dalilnya. Maria pernah panggil anaknya Tuhan. Ya, bisa saya jawab Bang ya. Itu kan kalau pemikiran saya itu karena makanya dia tidak memanggilnya itu karena mungkin karena mereka sama-sama suci. Maksudnya setara kalau ibaratnya. Selevel lah kalau sederajat lah ibaratnya. Oke. Oh, berarti lanjut, Maria Bang. Tuhan Kita juga? tinggalkan ke situ. Kalau sederajat. Hah? Berarti Enggak, Maria Tuhan maksudnya juga? kan, enggak, maksudnya kan makanya kalau secara pemikiran saya, logika saya gitu. Kan kan abang bilang kan ibu Maria memuji menyembah Tuhan Yesus Kristus kan secara secara apanya kan tidak pernah kan di Nggak dalam pernah. kita kan jadi kalau secara pemikiran saya ya mungkin makanya dia tidak memuji itu karena ibaratnya selevel dengan dia. Baik. Masuk, Baik, Bang? sekarang saya tarik kepada sumber informasi. Gini Bang, Oke. tadi aku udah tanya sama Abang nih, ya. Yang pertama tahu bahwasanya yang dilahirkan adalah Tuhan harusnya Yusuf dan Maria, betul nggak? Iya, betul. Nah, maka harusnya yang pertama kali memberikan informasi bahwasanya anaknya adalah Tuhan siapa Bang kalau bukan Maria dan Yusuf dan Yosef? Maksudnya, Pak? Gimana? Oke. Saat Maria dan Yosef ini punya anak, anaknya ini lahir, kan Yesus. Nah, harusnya Maria ini memperkenalkan nggak kalau anaknya ini adalah Tuhan? Tidak kalau secara apanya, ajaran yang sepengetahuan saya. Berarti Tuhan lahir disembunyikan oleh Maria. Enggak, Maria Bang. berpikir jangan sampai orang lain tahu bahwasanya yang saya lahirkan adalah Tuhan. Begitu Bang? Ya, mungkin karena ketakutan dulu itu Bang, mungkin. Nah, makanya Bang, kalau yang lahir ini Tuhan, berarti Maria menyembunyikan identitas anaknya, bahwasanya anaknya adalah Tuhan. Iya. Oke Bang. Oke, kan kesimpulannya demikian. Nah, pertanyaanku Bang, kalau Marianya ini menyembunyikan anaknya adalah Tuhan, artinya di saat itu nggak ada yang tahu nih. Selama beberapa tahun sampai Yesus itu punya murid, nggak ada yang tahu kalau anaknya ini adalah Tuhan. Iya, betul. Tuhannya sembunyi-sembunyi. Lah, kalau gitu Bang, ngapain Tuhan itu lahir ke dunia kalau untuk kemudian disembunyikan identitasnya, jangan sampai orang-orang tahu kalau dia adalah Tuhan. Bahkan orang tuanya pun menutupi bahwasanya anaknya adalah Tuhan. Ngapain Tuhannya ke dunia, Bang? Ya. Bukankah Secara doktrin gereja mengatakan Tuhan itu turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, untuk memperkenalkan dirinya, betul nggak? Tetapi setelah kita kupas, ternyata faktanya Tuhan lahir ke dunia itu kemudian ditutupi supaya jangan sampai ada manusia yang tahu kalau Tuhan telah lahir, betul nggak? Faktanya demikian kan, betul nggak teman-teman? Doktrin gereja mengatakan demikian. Betul. Tuhan lahir untuk memperkenalkan dirinya, untuk menyelamatkan umat manusia. Lah ternyata kisahnya kita baca nggak demikian Bang, malah disembunyikan tuh. Jangan sampai orang tahu nih, kalau orang tahu gue Tuhan, gue disembah nanti ini. Oke, sekarang saya mau tarik sama Abang. Masuk akal nggak Bang ini Bang kisah Bible dengan pemahaman Abang di gereja? Selaras nggak? memang selaras Bang, tapi itulah karena di zaman itu orang-orang yang ada di tempat itu kan orang-orang jahat semua. Membuat Ya berarti orang jahat ini nggak boleh tahu kalau ini adalah Tuhan yang lahir, nggak boleh tahu dia. iya, memang betul kata abang itu sejalan dengan cerita itu, makanya ibaratnya nggak bisa nggak dinampakkan bahwa itu adalah anak Tuhan. Ya betul Bang.
Itu memang Oke, maka tadi harus dijawab bang. Lalu ngapain bang? Pertanyaannya ngapain Tuhan ini lahir ke dunia kalau tujuannya adalah jangan sampai manusia tahu kalau ini adalah Tuhan yang lahir. Ya. Untuk merubah Gini, orang-orang saya kasih yang analogi tadi. satu gini. Saya adalah seorang presiden. Contoh ya, contoh. Saya adalah seorang presiden. Saya kemudian datang ke daerah Bangsiaga Gulo. Iya, iya. Ya. Tetapi saat saya datang ke daerah Bangsiaga Gulo ini, saya ngomong nih sama orang-orang terdekat saya, sama pengawal saya, sama Bang Siaga. Bang Siaga, saya adalah presiden dan saya akan datang ke tempat Bang Siaga, tetapi jangan sampai tetangga abang atau siapapun saudara abang tahu kalau saya adalah presiden. Iya, Kurang lebih kan demikian. iya, betul bang. Iya, sejalan bang. Oke, lanjut bang. Nah, pertanyaannya kalau saya mengatakan demikian, lalu abang mengiyakan, dan kemudian orang-orang itu nggak tahu kalau saya presiden, lalu ngapain saya ke sana bang? Oke, lanjut bang. Cosplay, pura-pura. Sembunyi, Cosplay, teknik, pura-pura. Jadi saya penyamaran. main ke tempat Bang Siaga sebagai presiden, tetapi saya jangan sampai ketahuan kalau saya presiden. Kalau ketahuan saya presiden, nanti saya dijamu sama orang-orang, dikerubutin sama orang-orang. Masuk akal nggak itu bang? Iya, karena saya sih berpikir itu tadi kan mungkin saya logikanya karena di tempat-tempat zaman itu orang-orangnya jahat atau beda apalah, maksudnya beda membuat negara sendiri lagi tuh ibaratnya bang. Ya. Bukankah Tuhan datang untuk menyelamatkan umat manusia bang? Kalau dia Tuhan gimana ceritanya nih bang? Mungkin Tuhan datang menyelamatkan orang-orang benar atau menyelamatkan orang-orang yang tidak benar bang? yang tidak benar bang. Nah harusnya yang tidak benar tahu kalau dia Tuhan dong, betul nggak? Iya betul. Faktanya dia tahu nggak? Faktanya nggak tahu bang, makanya dia ditampar, diludahi, disalibkan. Karena orang-orang itu nggak tahu Yesus itu adalah Tuhan. Oke. Sekarang ini selesai tentang kisah Yesus kita selesaikan secara garis besarnya. Sekarang kembali ke konsep ketuhanannya bang. Oke? Oke. Kalau memang dia adalah Tuhan, Yesus selama masa penginjilannya, dia selalu mengatakan, sembahlah Bapa, sembahlah dia, aku adalah utusan. Itu banyak keluar dari lisan Yesus, Bang. Contohnya Ya, di betul. mana? Iya. Markus. Betul itu bang. Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada siapa? Kepada Bapak. Kepada Bapa. Faktanya kalian menyembah Bapa atau menyembah Yesus? Makanya saya Ini loh, Bang. Ini loh. iya betul bang, betul kata abang. Jadi ini kan prinsip saya ini bang. Ya. Makanya saya dalam pemikiran saya ini akal sehat saya ya. Ini saya nggak tahu yang lain ini kan. Jadi ibaratnya sesuai dengan isi Alkitab dan ajaran yang telah diberikan kepada saya bahwa Tuhan Yesus saja berkata dia yang mengutus aku, ya kan? Jadi ibaratnya pandangan saya ya ibaratnya guru aja Pak, Bang. Ibaratnya guru itu memang saya percaya memang, tapi guru itu kan ada kepala sekolahnya. Itulah ibaratnya saya memang karena Tuhan Yesus ini juga saya yakin bahwa dia juga peran apabila di akhirat karena dia
di dalam apa apabila nanti kiamat ya dia yang apa Datang. berkuasa itu dialah yang menghakimi. Gini bang, yang perlu abang harusnya ambil kesimpulan dari yang sudah kita bahas dari tadi, itulah yang dinamakan utusan Tuhan bang. Utusan Tuhan itu adalah manusia-manusia pilihan Tuhan. Nah pertanyaannya tugas utusan itu apa? Saya akan jawab sendiri. Utusan itu adalah untuk menyampaikan kepada umat manusia sesuai dengan daerahnya, sesuai dengan bahasanya, untuk kemudian mengenal kepada Tuhan yang Esa. Sama seperti yang diajarkan Musa. Makanya kalau tadi Musa ngomong, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu ada di Ulangan nomor 6 nomor 4. Yesus juga berkata hal yang sama bang. Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama bang. Maka Musa dan Yesus itu sama-sama memperkenalkan kepada Tuhan yang Esa. Tetapi bedanya, di zamannya umat Nabi Musa, nggak ada umat Nabi Musa bilang Musa itu adalah Tuhan, nggak ada. Nah, tetapi di zaman sekarang ada Kristen bilang Yesus itu Tuhan bang. Padahal fungsinya sama. Sama-sama utusan. Gitu. Nah tadi kalau abang udah sadar nih, Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa, tetapi faktanya kalian menyembah Yesus. Nah pertanyaanku, penyembahan kepada Yesus itu adalah ajaran yang benar atau salah bang? Sebenarnya bang, kalau pribadi saya juga menyembah. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Jauh bang. Baik, Itulah. berarti abang sedang mengakui bahwasanya abang tidak menyembah Tuhan yang Esa, tetapi menyembah beberapa Tuhan sekaligus. Kalau Tuhan yang Maha Esa itu agak bingung juga saya. Makanya saya itu kan seperti sama abang tadi kan bilang kan Allah yang menciptakan langit kan. Apa tadi itu abang bilang itu tadi kalau di Gini bang, ya, ku kasih gambaran ya. Sekarang ku kasih gambaran sekali lagi nih. Umat Yahudi, orang-orang Israel, itu kan diturunkan yang namanya hukum Taurat melalui perantaraan Nabi Musa. Ya, umatnya Nabi Musa mengikuti ajaran Nabi Musa, namun tidak menyembah Nabi Musa. Iya betul. Betul? Iya betul. Lalu kemudian di zamannya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad itu kemudian diutus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan hukum dari Allah, umatnya Nabi Muhammad itu menyembah kepada Allah tetapi tidak menyembah Nabi Muhammad. Betul nggak teman-teman Muslim? Bang Dian, konfirmasi. Betul. Iya, betul. Sekarang ini abang nih. Iya. Tuhan kemudian mengutus Yesus, abang menyembah Tuhannya Yesus tetapi menyembah Yesus, betul nggak? Iya betul. Kalau saya sama. Pertanyaanku kenapa beda sendiri abang dari yang lain bang? Dari umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Muhammad, kenapa abang beda sendiri? Ini apa saya gini bang, saya itu prinsipnya saya dengan Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan Tuhan Yesus itu saya enggak itu sama saya apanya itu saya menyembahnya itu karena apa itu kan anaknya kan dikatakan di dalam apa kan anaknya berarti ya ibaratnya kan satu darah sama ya, makanya saya katakan ya saya juga
menyembah. Saya sama-samalah saya panggil ya Tuhan lah, satukan gitu dia. Oke. Nih Bang, aku Oke. kasih satu dalil deh. Nih, Oke. kalau abang mengatakan karena anak Tuhan maka dia saya sembah Bang. Saya kasih dari dalam Bible nih Bang, dibaca. Ya, aku buka nih. Nih, Keluaran 4 nomor 22. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan ya Bang ya. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sekarang abang mau nyembah Israel nggak? Iya. Apa bang? Abang mau nggak nyembah Israel? Enggak. Lah ini anak Tuhan loh Bang. Israel ialah anakku. Itu kan nama bangsa bang. Israel itu adalah Yakub Bang yang dimaksud, bukan nama bangsa. Yakub. Yakub. Jika bakal bangsa Israel tuh Yakub bang. Oh. Iya karena Nah, saya abang mau nggak nyembah Israel atau nyembah Yakub, mau nggak? Enggak lah bang. Lah Israel anak Tuhan loh Bang. Itu kalau Israel itu pilihan apa? Bangsa pilihan Allah. Betul, Nah, tetapi itu di sini keturunan. dalilnya jelas loh, Israel itu anakku kata Tuhan nih. Nih, Keturunan Nih. Daud. Iya kan bang? beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku. Firman Tuhan loh nih Bang. Iya betul. Nah kenapa abang nggak mau nyembah Israel? Bukankah anak Tuhan adalah Tuhan? Karena belum diberikan kuasa sama dia bang. Makanya apa? Itu yang apa ini? Kalau secara Abang ini banyak apa ini. iya. Begini bang, kalau makanya kan ya pas juga, betul juga kata abang. Tapi sebenarnya mungkin kalau dibilang Israel itu diberikan kuasa sebenarnya seperti Tuhan Yesus, maka itu juga yang saya apakan. Nah makanya pemahaman bahwasanya anak Tuhan adalah Tuhan itu salah Bang. Udah bingung aku ini bang. Nah anak Tuhan itu Tuhan atau bukan? Kalau Anak pendapat gini saya Bang, sih, coba pahami pertanyaannya. Anak Tuhan itu A, Tuhan, B, bukan Tuhan. susah aku menjawabnya itu bang. Susah Bang, karena bertabrakan dengan logika, susah makanya. Jawabannya Susah. Bang Ton, ini abang ini masih memegang doktrin. Itu dia. Itu kan saya kan udah bilang tadi kan saya ini sebenarnya ada kayak gini ini tentang agama. Sebenarnya saya suka karena membuka wawasan saya sebenarnya. Sebenarnya ini saya ini ibaratnya Ya abang sedang memikirkan bingung, bahwa- abang sedang bertanya-tanya, abang sedang belajar dan saya akan menemani abang insya Allah. oke lah. Cakep. Sekarang masuk ke sesi pertanyaan aja deh Bang, abang mau tanya apa? Sebenarnya saya ini mau bertanya ini sedalam-dalamnya ini bang ya, ini benar ini tapi Ya. saya Ya, ini nggak bukan apa-apa, tanya entah aja yang apa banyak. ya. Tanya yang banyak bang, nggak apa-apa. Sebenarnya itu peran dalam Izin agama sebentar Bang Muslim. Siaga. Saya minta rekan-rekan di bawah kencangkan tek-teknya. Gas 200K ya. Biar tambah kuat komalnya. Oke Ayo, bang. lanjut. Ini sebenarnya sudah saya paham, sudah agak saya mengerti tentang agama ini sebenarnya. Hanya itu aja bang. Saya ini mau tanya tentang di Muslim itu perannya Nabi Muhammad itu apa sih sebenarnya itu? Oke. Kalau ibaratnya nanti ya, coba abang jelaskan aja lah dulu di Baik. agama. Saya akan jawab secara garis besar, semoga abang paham. Begini Bang, tadi udah ku beritahu sama abang bahwasannya yang namanya utusan Tuhan ataupun Nabi itu diutus oleh Tuhan dan diberikan tugas-tugas. Contoh gini Bang,
ketika Musa kemudian diutus untuk menyelamatkan Bani Israel, pastinya firman Tuhan akan turun dalam bahasa yang dimengerti oleh Bani Israel, betul nggak? Nggak mungkin dong firman Tuhannya turun dalam bahasa misalnya bahasa Jawa, kan nggak mungkin. Nggak ada yang ngerti tuh Iya, nanti. betul. Iya, betul. Nah, maka diturunkan dalam bahasa kaumnya. Firman Tuhan tuh diturunkan dalam bahasa kaumnya. Nah, dan nabi-nabi itu punya tugas yang berbeda-beda, Bang. Kalau di dalam Islam itu ada yang namanya nabi, ada yang namanya rasul. Oke? Nabi dan rasul ini punya tugas masing-masing. Nah, Nabi Musa selesai tugasnya, selesai tugas yang diberikan oleh Tuhan, maka kemudian Nabi Musa meninggal, ajarannya tetap dipakai sama penerusnya, pengikutnya, kan gitu. Iya, iya. Nah, Nabi Muhammad pun punya peran yang sama, Bang. Menyampaikan kepada umatnya apa itu perintah Tuhan ataupun firman Tuhan ataupun hukum dari Tuhan yang disebutnya Al-Qur'anul Karim. Iya. Maka kemudian umatnya Nabi Muhammad sampai kepada kita itu memegang teguh ajaran dari Nabi Muhammad, dari Al-Quran. Lah Al-Quran dari mana sumbernya, Bang? Ya dari Allah, dari Tuhan. Ini halnya sama, Bang, dengan zamannya Nabi Musa sama. Iya, betul. Yang saya tanya ini, Bang, maksudnya begini. Kalau ibaratnya macam sama kami kan Kristen ini, di akhirat nanti, ya perannya kan Tuhan Yesus ini yang datang untuk ibaratnya menjemputlah, ibaratnya yang bertanggung jawab tentang kekristenan ini. Makanya, Bang, kalau dipahami dengan konteks Nabi tadi, Nabi Isa alaihissalam ataupun yang Abang kenal sebagai Yesus itu juga punya tugas. Tugas beliau belum selesai. Makanya Yesus itu kalau di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit kedua. Lalu nanti kemudian di akhir zaman akan diturunkan lagi. Kenapa demikian, Bang? Karena tugas Nabi Isa ataupun tugas Yesus ini belumlah selesai. Sedang ditangguhkan tugas-tugas dia, Bang. Tugasnya belum selesai, makanya nanti datang lagi. Nanti, Bang. Tetapi yang datang ini bukanlah Tuhan, bukan. Beliau adalah manusia, beliau adalah utusan Tuhan, Bang. Bahkan Bible menjelaskan hal yang sama. Tentang status Yesus sebagai utusan. Puluhan ayat, bahkan ratusan ayat mengkonfirmasi bahwasanya Yesus itu adalah utusan, Bang. Dan nanti akan datang lagi yang kedua kalinya. Saya percaya itu, Bang. Saya percaya. Nah, tetapi utusan ini bukan kemudian statusnya naik jadi Tuhan, Bang. Guru ini tadi statusnya nggak mungkin jadi kepala sekolah. Kepala sekolah kan nggak boleh ada lebih dari satu, Bang. Harus ada satu. Ya, gurunya bisa banyak. Iya, betul, Bang. Nah, maka yang salah di sini sebetulnya adalah ketika Abang menganggap guru ini adalah kepala sekolah. Itu kan prinsip masing-masing. Kalau aku tadi itu kan sudah jujur saya kan, ibaratnya saya tahu bahwa ada kepala sekolah. Saya jujur aja, kepala sekolah itu saya tahu. Tapi ya namanya juga kan sama-sama guru. Itulah pandangan saya sebenarnya. Makanya saya juga tadi itu bertanya sama Abang kan. Royce. Lanjut aja, Bang. Gimana? Tentang kan di Muslim itu kan ya macam yang menciptakan langit dan bumi kan orang Abang kenal. Jadi itu yang diutus tadi itu yang diutus ini bukan pencipta, Bang. Yang diutus ini adalah utusan. Yang menciptakan kan adalah yang mengutus. Kan peran ada tugas peran masing-masing kan, Bang. Macam makanya saya tanya tadi ke Nabi Muhammad itu perannya sebagai apa sih di akhirat nanti kalau memang apa? Kan gitu. Boleh saya masuk nggak, Bang? Tan sedikit. Boleh, Bang Dian tambahkan. Silakan, Begini, Bang Dian. Ini izin sapa tamu baru nih, Bang Priyo, Islam atau Kristen? Selamat malam. Bang Priyo. Nggak monitor, kita turunkan aja, hemat waktu ya. Iya, turunin Lanjut, aja ya. Bang Dian. Oke, lanjut, ya. Bang Dian. Pertama, Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan
oleh Allah, maka Muhammadun aba'im min ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia adalah seorang utusan Allah dan nabi penutup. Ya, sama seperti sudah berlalu sebelum beliau beberapa utusan-utusan Allah. Termasuk diantaranya adalah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Zakaria, Yahya, Nuh. banyak, Nuh, ya, Idris, Adam, ada banyak nabi yang Allah utus. Dan semuanya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus, kami telah mengirimkan utusan kepada setiap umat, ya, untuk menyampaikan kepada mereka bahwasanya mereka harus menyembah kepada Allah dan menjauhi daripada taghut atau menyembah kepada selain Allah. Makanya tadi kalau kita mirroring Bang Siaga, ada poin yang sama. Musa mengatakan Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Sama dengan perkataan Yeshua Hamasiah atau Isa atau Yesus. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ini juga yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu ya. Nabi. Jadi ya, Nabi Muhammad itu adalah nabi. Yang namanya nabi itu manusia atau bukan Bang? Ya, manusia. Manusia. Musa manusia bukan? Manusia. Iya kan? Yesus. Yesus pun manusia, manusia. Kenapa? Di dalam Lukas 1 nomor 30:31, dengarlah hai Maria, engkau akan memperoleh kasih karunia Allah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Makanya di ayat Lukas 2 nomor 21 disunatkan, diserahkan ke bait Tuhan. Makanya Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapa permuliakanlah aku. Dalam hidupnya sebagai anak manusia, Yesus minta diselamatkan kepada Bapa. Dan Nabi Muhammad sekalipun dia walaupun ya inna arsalnaka rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad itu diutus kepada semua manusia. Di dalam Al-Quran begini, Nabi Muhammad katakan, Qul ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya wahai manusia, aku ini utusan Allah untuk kalian semua. Sedangkan baginda Yesus, Yeshua Hamasiah, apa kata dia? Aku, Matius 15 nomor 24 Bang, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Matius Israel. 15. Matius 15 nomor 24. Nah, kalau begitu, baginda Yesus ini adalah utusan, Nabi Muhammad adalah utusan, ini adalah rangkaian para nabi. Nah, kalau bicara nanti di akhir zaman, tadi kan sempat disinggung tuh. Apa sih peran Yesus? Yesus itu akan hadir menghakimi. Ya, siapa yang dihakimi? Di dalam Bible itu disebutkan sebetulnya Bang Ton. Di dalam Yohanes 12 nomor 47, 48. 47 bilang begini, barang siapa bertemu dengan aku tidak melakukan apa yang aku katakan, maka aku tidak menjadi hakimnya. Karena aku datang bukan untuk menghakimi, aku datang untuk menyelamatkan. Firman yang telah kukatakan yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa itu isi firman? Isi firman itu adalah ya, jadi apa yang aku katakan, jadi aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan ingat ya, perintah Bapa itu adalah hidup yang kekal. Jadi aku mengatakan kepadamu sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Ini poin paling pentingnya. Yesus nanti menghakimi itu dengan firman yang telah diucapkan, yang diperintahkan oleh Bapa untuk disampaikan kepada orang-orang yang telah diberikan. Mana dalilnya?
Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau Allah satu-satunya dan mengenal Yesus yang Kau utus. Jadi menurut Yesus, hidup kekal itu mengakui Bapa itu Allah satu-satunya, mengaku Yesus sebagai utusan Bang, bukan sebagai Tuhan. Dan ini yang akan digunakan Yesus untuk menghakimi pengikutnya, orang-orang yang menolak dia. Ya, kapan? Nanti di akhir zaman. Makanya dijelaskan di Matius 7 nomor 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Bapa, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang akan masuk ke dalam surga. Begitu. Di akhirnya dia bilang begini, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berseru menyebut namamu Tuhan, Tuhan, bermukjizat dengan namamu, melakukan mengusir setan dengan namamu, bermukjizat dengan namamu. Ya, apa kata Yesus? Enyalah kalian semua, aku tidak mengenal kalian, kalian semua semuanya pembuat kejahatan. Kenapa? Menurut Yesus, perintah Bapa itu adalah hidup yang kekal. Yesus ini mengatakan apa yang diperintahkan Bapa. Nah, perintah Bapa itu adalah hidup kekal. Hidup kekal itu menurut Yesus, Allah itu, Bapa itu Allah, Yesus itu utusan, titik, gak pakai koma. Begitu Bang Gulo ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwanya berbeda dengan dakwanya Yeshua HaMashiach. Pertama, Yeshua HaMashiach jelas kepada Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad dia adalah penutup para nabi yang menyempurnakan risalah. Makanya ada kemiripan Bang. Pertama apa mirip yang paling utama? Karena dia adalah satu syariat yang sama. Satu, menuhankan Tuhan yang satu. Makanya di dalam Al-Quran begini. Kul innama ana basyarum mithlukum. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai manusia, aku ini adalah manusia seperti kalian. Ya kan? Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku bahwasannya yuha ilayya ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Sama seperti perintah pengajaran Yeshua HaMashiach. Markus 12 nomor 29. Apa itu? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Esa. Jadi Musa, Isa atau Yesus dan Nabi Muhammad mengajarkan konsep ketuhanan, tauhid. Sedangkan ya Nabi Muhammad sudah sukses. Kenapa? Saat beliau wafat, maka Islam sudah memenangkan dakwahnya. Di hari haji wada itu, abangku, 124.000 jamaah haji datang. Padahal dulu Nabi Muhammad datang membawa dakwah itu sendiri. Pengikutnya tak ada. Makanya nanti kalau berbicara peran Nabi Muhammad, sebetulnya panjang kalau kita mau bahas. Di dalam hadis itu nanti kelak di yaumil qiyamah, tatkala orang-orang menunggu pengadilan Allah, maka seluruh umat manusia bingung, maka mereka akan pergi kepada para nabi. Pergi kepada Adam, dia tolak oleh Adam. Pergi kepada Musa, ditolak oleh Musa. Pergi, bahkan mereka pergi kepada Nabi Isa, ditolak. Pergi kepada Nabi Nuh, ditolak. Mereka semua mengatakan, diriku, diriku. Maka semua orang hari itu berlomba-lomba mencari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Jadi kalau bicara nanti itu Bang, peran Nabi Muhammad itu, beliau adalah salah satu pemberi syafaat. Ya, pemberi syafaat. Jadi kalau abang bicara Yesus nanti, bicara Yesus itu kalau abang baca, ini kan abang tuh, mohon maaf Bang Ton, sedikit saya tambahkan. Ya, lanjut. Abang harus mulai belajar untuk mohon maaf. Bibelnya mohon maaf, jangan diketekin Bang. Karena kebenaran itu, apa yang disampaikan oleh Bang Mikail ini tadi, itu adalah rangkuman pengetahuan yang dia dapat bukan dari omon-omon. Ya, beliau membaca Bibel sehingga mengantarkan dia kepada kebenaran. Karena pengetahuan yang benar itu akan menyampaikan kita kepada kebenaran yang mutlak.
Makanya kan Bang Ton bilang begitu, kenapa? Bang Ton membaca Bible itu diteliti gitu loh. Tidak hanya mengikuti. Begitu Bang ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada guru kami nih, Bang Gopur. Silakan Bang Ton. Saya cuma Bang Gofur, assalamualaikum Bang Abdi juga. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Lanjut ke Bang Siaga, mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan. Silakan Bang. Oke Bang, hanya itu aja Bang. Oke, nggak ada lagi karena ini juga udah malam juga ini Bang. Oke lah, terima kasih lah Bang ya penjelasannya ya. Oke, pelan-pelan aja Bang ya. Namanya Abang mungkin masih belum tahu, mungkin Abang belum pernah baca Bible secara keseluruhan, tetapi hanya mendengar mungkin khotbah di gereja dan segala macam ya. Jadi saya memaklumi, saya pernah di titik di mana Abang seperti itu. Gitu. Tapi gini Bang, satu hal yang perlu saya sampaikan sama Abang, kita hidup di dunia ini cuma satu kali Bang. Ya, kita nggak pernah ketemu dengan para nabi-nabi terdahulu yang telah datang, telah menyampaikan risalah. Oke, kita Ya, belajar betul, itu dari kitab suci. Maka kalau Abang, misalnya Abang yakin kepada keimanan Abang sebagai Kristen, harusnya Abang itu menjadi orang yang baca Bible. Jadi Abang tahu, nggak cuman dengarkan omong-omong pendeta. Saya mohon maaf nih Bang, saya bukannya mau mengatakan bahwasanya, apakah pendeta berarti omongannya nggak benar Bang? Ya nggak semua juga nggak benar gitu. Ada beberapa poin yang benar, tetapi Abang sebagai orang beriman, Abang yang tahu tentang Tuhan itu dari Bible, harusnya Abang baca Bible. Itu dasar utamanya Bang, landasan utamanya ya dari Bible. Bukan dari perkataan siapapun manusia. Begitu juga umat Islam. Makanya umat Islam itu ketika kita menerima pengajaran selalu dikembalikan pada Al-Quran dan hadis. Gitu. Jika ada orang ngomong misalnya, orang Islam itu untuk sholat hukumnya wajib. Nah maka dari mana kita mengkoreksinya? Ya dari Al-Quran, dari hadis. Gitu. Bukan hanya modal perkataan orang. Even orang itu punya gelar pendeta ataupun bahkan apapun itulah Bang. Nah, pokoknya di sana. Siap. Gak apa-apa, pelan-pelan Bang. Nanti kita ini ya, Abang follow saya, nanti saya follow back. Terima kasih banyak. Semangat belajarnya Bang. Saya berharap Abang adalah salah satu orang yang dipilah dan dipulihkan menjadi pribadi yang lebih baik, menyembah Tuhannya Yesus Bang. Begitu. Datang lagi ke sini Bang. Mana Coba orangnya lagi udah lain nggak waktu ada? ya. Bang? Oke. Iya, Bang En selamat malam. Selamat untuk Kristen Bang En. Dibuka mic-nya. Udah turun duluan ya dia. Bang En. Bang En monitor Bang En. Ini Noval. Open mic Noval. Novel siapa nih? itu yang mana? Novel mana? Iya Noval yang saya kenal. Ya, Nopal. Oh, bukannya novel yang mualaf ya? Bukan. Oh itu Novan. Oh, Novan. Oh iya. Oke, lanjut. Novan di sini tadi. Besihal. Bezi. Oke, lanjut. Iya Bang, Kristen ya Bang ya? Iyalah. Kok bisa Bang? Udah 2025 loh Bang. Mulai ketawa. Iya enggak, saya suka ketawa kalau 2025 masih Kristen kalian itu dengan kemudian apalagi ngaku nggak pernah baca Bible itu sesuatu hal yang lucu gitu Bang. Buat saya. Saya baca lah. Ya udah, Bible mengajarkan apa kepada Anda? Kenapa bahas terus Alkitab? Apa masalahnya? Oh, memang Bang, ini bentar ya saya open cam dulu Bang ya. Jadi kalau saya Bang, saya memang hobi Bang membahas Alkitab, membahas Bible. Sampai semua orang Kristen itu jadi Islam, tinggal Abang doang yang Kristen. Ya, Iya. emang suka aku Bang, ya. Saya akan membahas terus Bible sampai tetangga Abang mualaf, orang tua Abang mualaf, ponakan Abang mualaf, tinggal Abang doang yang Kristen. Jangan ketawa, pencerahan aja. Kan kita diskusi. Ah, kan tadi kan Abang tanya kenapa bahas Bible. Itu Bang jawaban saya, ya.
Lalu gimana? Apanya yang gimana? Mau bahas apa ini? Ya udah, abang aja yang pembahasan, silakan. Ya, kamu lah. Bukan temanya tuh, Apa Bang. yang mau aku bahas sama abang? Yesus Saya malah aku berusaha lagi supaya temanya. jangan sampai orang-orang yang macam abang longsor begini jadi Islam, jangan bang. Kristen aja abang.